Selamat pagi Budi, selamat pagi Gufron, selamat pagi Chelsea, selamat pagi Alia, selamat pagi Nisa, pagi Sipa, pagi Sagita, Rizky, Arsad, selamat pagi Aurel, selamat pagi Naila, selamat pagi Nala, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa semangat. Baik, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan sehingga pada hari ini kita masih bisa bersekolah dengan semangat dan bergembira. Ya. Sebelum mulai pelajaran, guru mau mengecek dulu kebersihan kelasnya. Coba ditengok di kanan kirinya. Sudah bersih atau belum? Sudah belum? Sudah. Bagus, anak-anak juga sudah rapi-rapi sekali ya. Hari ini harus tambah semangatnya. Kebersihan kelasnya juga harus selalu dijaga. Baik ya. Untuk mengawali hari ini mari kita berdoa
untuk Mbak Nisa. Nah, sekarang yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan hewan karnivora? Coba yang menjawab Gufron. Hewan yang memakan daging. Betul sekali jawabannya. Jadi karnivora itu hewan yang memakan daging. Nah, ini kalau sudah betul jawabannya, Ibu beri hadiah. Yang ketiga, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan omnivora? Coba diingat-ingat dulu. Yang menjawab Bella. Hewan memakan segala. Ya, 100 untuk Bella. Ini hadiah untuk Mbak Bella. Ya, jadi omnivora adalah hewan pemakan segala, baik itu tumbuhan maupun daging. Nah, anak-anak, untuk sekarang materi pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah tentang pokok pikiran paragraf. Yang kedua tentang gaur hidup hewan. Hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem. Pembelajaran hari ini adalah pembelajaran kelima. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, nanti anak-anak akan dapat menyebutkan pokok pikiran dari suatu paragraf. Kemudian anak-anak nanti akan dapat menjelaskan macam-macam metamorfosis. Yang ketiga, nanti anak-anak akan bisa membuat model sederhana daur hidup kupu-kupu. Oke. Untuk kegiatan pembelajaran nanti yang pertama diskusi membuat peta pikiran dari tes non-fiksi. Yang kedua, diskusi pemecahan masalah tentang perkembangbiakan nyamuk. Yang ketiga, nanti akan berdiskusi membuat model daur hidup kupu-kupu. Ya. Nah, tentu saja kemarin anak-anak juga sudah belajar materi hari ini. Sudah belajar atau belum materi hari ini? Sudah. Bagus, kalau sudah belajar. Guru mau coba bertanya. Nah, pertanyaannya terkait materi hari ini. Metamorfosis itu dibedakan menjadi dua. Coba disebutkan apa dan apa. Alia. Ya, betul sekali jawaban Alia. Ada dua, yaitu sempurna dan tidak. Ini hadiah sama. Oke. Sekarang guru akan menyampaikan beberapa aturan ya, supaya pembelajaran hari ini bisa berlangsung dengan lancar. Nah, yang pertama aturannya adalah anak-anak tidak boleh ramai. Anak-anak juga tidak boleh berjalan-jalan di kelas. Anak-anak tidak boleh sambil makan, sambil minum, tidak boleh. Kemudian nanti kalau guru beri pertanyaan, jangan langsung menjawab, tapi menunggu guru yang menunjuk ya. Tidak perlu anak-anak tunjuk jari, tidak perlu ya. Paham? Kalau tidak taat pada aturan nanti akan guru beri sanksi. Sudah paham? Ya, oke. Sekarang supaya lebih semangat, ya kita akan tepuk semangat dulu, yuk. Tepuk semangat. 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 Sip semuanya. Semangat hari ini. Baik, untuk sekarang anak-anak coba mengamati dulu. Ada beberapa gambar di sana ya. Di sana anak-anak bisa melihat ada beberapa barang-barang bekas yang berserakan. Ya. Kemudian bisa anak-anak perhatikan lagi di sana ada barang-barang bekasnya terkena oleh air. Genangan air seperti itu nanti bisa menyebabkan sarang bagi nyamuk ya. Nyamuk akan bertelur di sana. Kemudian ada gambar yang di sebelah kiri, ada gambar pakaian-pakaian yang digantung. Mungkin kita bisa saja menemui dalam kehidupan kita sehari-hari ya, pakaian yang digantung seperti itu ditumpuk atau barang-barang bekas yang tergenang air jika tergeletak begitu saja di sekitar rumah. Nah, itu semua bisa menyebabkan suatu masalah. Nanti nyamuknya akan bisa berkembang biak di sana. Oke, di situ
jika di lingkungan kita terdapat benda-benda seperti pada gambar itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana upaya yang harus kita lakukan untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk. Yang keempat, bagaimana upaya untuk melindungi anggota keluarga agar terhindar dari gigitan nyamuk. Ya, sudah paham? Itu nanti pertanyaannya akan anak-anak selesaikan dalam kegiatan diskusi nanti. Ya, dari gambar ini mungkin ada yang mau anak-anak tanyakan. Oke, Siva, coba. Kalau benda-benda tersebut dibiarkan, akibatnya bagaimana, Bu? Bagus pertanyaannya. Kalau benda-benda tersebut dibiarkan, akan bagaimana? Nah, pertanyaan Siva akan Bu Guru tampung dulu. Nanti akan kita cari tahu jawabannya bersama-sama. Oke, siap? Ya. Untuk sekarang, Bu Guru akan membagi kelompok. Ada 4 kelompok ya. Yang pertama, Alia, Budi, Naila, Rizky. Kelompok 2, Arsak, Chelsea, Nala, Zika. Kelompok 3, Asifa, Ika, Restu, Amelia. Kelompok 4, Aurelia, Gufra, Sakita, Azakra. Sudah paham dengan kelompoknya masing-masing? Ya, kelompok 1 nanti duduknya di sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sebelah kanan, kelompok 4 di belakang. Paham ya? Nanti kegiatan diskusi tidak boleh sambil ramai. Kemudian kegiatan diskusi nanti yang pertama kali didiskusikan adalah membuat peta pikiran dari teks non fiksi. Yang kedua nanti diskusi pemecahan masalah terkait dengan perkembangbiakan nyamuk. Yang ketiga, anak-anak akan membuat model sederhana dari daun hidup kupu-kupu. Ya, sudah paham? Baik. Nah, untuk sekarang coba anak-anak buka dahulu bahan ajar yang sudah Bu Guru beri. Anak-anak bisa membaca dahulu. Coba dibaca di situ tentang pokok pikiran paragraf. Ya, apa itu pokok pikiran paragraf? Bisa anak-anak baca dahulu. Nanti akan Bu Guru beri pertanyaan. Oke, silakan dibaca. Masing-masing sudah membawa bahan ajarnya satu-satu. Oke. Sudah ketemu tadi tentang pokok pikiran paragraf? Oke, sudah ya. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah membaca di sana. Jadi apa yang dimaksud dengan pokok pikiran? Pokok pikiran itu adalah suatu inti dari suatu bacaan. Jadi bacaan itu ada pokok pikirannya, ada intinya. Nah, cara menentukan pokok pikiran paragraf, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, kalau kita ingin mencari tahu informasi harus dibaca dahulu isinya. Setelah itu, kita harus mencari manakah kalimat utamanya dan kalimat-kalimat itu jelas. Kalau sudah ketemu kalimat utama, dari kalimat utama tadi akan bisa kita ringkas menjadi intinya, menjadi pokok pikiran paragraf. Nah, ini adalah sebuah contoh, ada sebuah paragraf. Di sini coba bacakan, Budi tolong baca di sini. Daun hidup kupu-kupu menjadi salah satu contoh metamorfosis sempurna. Adapun cerita daun hidup kupu-kupu adalah berawal dari telur, lalu larva yang juga disebut dengan ular. Diketahui ular tersebut rajin makan daun. Ternyata pada suatu saat ulat akan berhenti makan dan menutupi tubuhnya dengan serat. Serat tersebut berasal dari air liurnya sendiri dan di fase ini ulat menjadi kepompong. Selama menjadi kepompong, ulat tidak lagi makan. Ia mengalami perubahan bentuk tubuh dan ketika waktunya akan keluar dengan sayap yang indah serta menawan menjadi kupu-kupu. Ya, terima kasih. Budi tadi sudah membaca dengan baik, walaupun ada mungkin sedikit yang kurang pas intonasinya. Besok belajar membaca lagi ya. Dari yang sudah tadi teman kalian baca,
daur hidup kupu-kupu menjadi salah satu contoh metamorfosis sempurna. Lalu pokok pikirannya bagaimana? Dari situ bisa kita ringkas kalimatnya. Nah, setelah diringkas menjadi apa coba? Restu dibaca. Yang terakhir pokok pikiran. Daur hidup kupu-kupu adalah contoh metamorfosis sempurna. Ya, betul. Jadi dari kalimat pertama tadi bisa kita ambil intinya. Nah, cara meringkas kalimatnya menjadi daur hidup kupu-kupu adalah contoh metamorfosis sempurna. Jadi seperti itu ya cara untuk menentukan pokok pikiran suatu paragraf. Nah, dari materi ini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Coba. Sakita, apa yang mau ditanyakan? Apakah pokok pikiran di kalimat pertama dulu? Oke, bagus pertanyaannya. Apakah pokok pikiran itu selalu di kalimat pertama? Baik. Jadi pokok pikiran itu tidak harus ada di kalimat pertama. Bisa saja kalau kalimatnya berupa deduktif berarti di kalimat pertama. Tapi bisa juga ada di kalimat terakhir. Tapi ada juga paragraf yang namanya campuran. Jadi pokok pikiran bisa diambil dari kalimat pertama dan kalimat terakhir. Sudah paham semuanya? Oke, baik. Nah, untuk sekarang saatnya anak-anak untuk berdiskusi bersama ya. Di sana ada bacaan. Nah, bacaan di sana nanti berjudul daur hidup hewan ya. Dari bacaan ini nanti anak-anak diminta untuk mencari informasinya. Nanti setelah itu anak-anak akan membuat, nah ini namanya peta pikiran. Nanti apa yang diminta di sana tolong dituliskan, mencarinya di bacaan. Paham ya? Sekarang anak-anak bisa diskusi, nanti dibagikan LKPJ. Silakan kelompok 1 di sini, kelompok 2 tengah, kelompok 3 di kanan, kelompok 4 di belakang. Ini LKPJ-nya. Silakan dibaca dulu. Dibaca dulu bacaannya. Setelah dibaca bisa buat peta pikiran di situ. Masing-masing bisa memberikan jawabannya ya, didiskusikan dahulu baru nanti ditulis di lembar penugasan. Boleh. Oke. Yang menuliskan 1 orang. Jangan lupa anggota kelompoknya juga ditulis. Kelompok 3. Oke. Waktunya nanti 5 menit ya. Sambil bu guru nilai. Masing-masing orang bisa menyampaikan pendapatnya, didiskusikan dengan anggota kelompok yang lain. Oke. Oke, bagus. Kelompok 4. Oh, sudah mau selesai. Mencari apa itu? Contohnya. Dicari lagi di bacaan ya. Jika jangan main putih. Kelompok mana yang sudah mau selesai? Ada tidak yang sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai.
Daur hidup hewan terdiri dari mengalami metamorfosis, terdiri dari sempurna, terdiri dari tidak sempurna. Contohnya kata kupu-kupu, contohnya kecoa. Tanpa metamorfosis, contohnya apa? ayam, ikan, kadal, cicak. Oke, silakan ditutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi anak-anak sudah mendengar ya dari kelompok 1. Coba kelompok 2 memberikan tanggapan. Kira-kira tadi jawabannya itu sudah benar atau belum? Suaranya bagaimana? Silakan. Oke, sudah bagus dan benar. Nah, silakan kembali lagi ke tempat duduknya. Sekarang dilanjutkan kelompok 2. Mari kelompok 2 harus lebih bagus dari kelompok 1. Di sini, maju di sini. Ya. Sini bisa. Oke, di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hewan terdiri dari dua, yaitu mengalami metamorfosis dan tanpa metamorfosis. Ya. Mengalami metamorfosis terdiri dari sempurna dan tidak sempurna. Betul. Sempurna contohnya kupu-kupu dan yang tidak sempurna contohnya kecoa. Tanpa metamorfosis contohnya ikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari kelompok 2 tadi, coba kelompok 3 memberi tanggapan. Ya, siapa perwakilannya memberi tanggapan? Iya, sudah bagus dan sudah benar. Suaranya bagaimana? Sudah terdengar atau belum? Sudah. Yuk kembali lagi ke tempat tidurnya. Baik, lanjut lagi kelompok 3. Nah, kelompok 3 harus lebih bagus lagi. Yuk maju depan. Oke, Amelia membaca yang keras ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Daur hidup hewan terdiri dari mengalami metamorfosis, terdiri dari sempurna dan tidak sempurna. Sempurna contohnya kupu-kupu, tidak sempurna contohnya belalang. Terdiri dari tanpa metamorfosis, contohnya ayam. Ya, oke, silakan ditutup terlebih dahulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kita sudah bagus tadi. Sekarang kelompok 4 memberikan tanggapan pada temannya. Yuk silakan perwakilan kelompok 4. Oke, sudah bagus dan sudah benar. Suaranya sudah terdengar atau belum dari belakang? Sudah. Baik, silakan kembali ke tempat duduknya. Untuk yang terakhir kelompok 4, silakan maju. Nah, yang keras ya, guru sudah mulai. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Daur hidup hewan metamorfosis sempurna, terdiri sempurna, terdiri tidak sempurna. Contohnya kupu-kupu, contohnya kecoa, tidak sempurna, contohnya ayam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok 4 sudah presentasi. Sekarang kelompok 1 memberikan tanggapan. Jawaban tadi bagaimana? Kelompok 1 memberi tanggapan mana? Oke, sudah bagus. Jawabannya sudah benar. Baik. Nah, silakan kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Oke, tadi anak-anak sudah diskusi. Bu lihat tadi semua sudah memberikan pendapatnya ya dalam diskusi tadi sudah bagus. Kemudian kegiatan presentasi di depan tadi sudah bagus semuanya ya. Yang perlu ditingkatkan adalah suaranya nanti. Yang tadi suaranya kurang keras, nanti lagi lebih keras lagi ya. Oke, terkait dengan ini tadi sudah benar jawaban dari anak-anak tadi tentang daur hidup hewan tadi. Ada
Rizky mungkin tahu jawabnya apa? Iya, betul sekali. Nah, Rizky betul menjawab dan membantu guru menjawab pertanyaan dari Restu. Iya. Kalau kupu-kupu itu makannya adalah nektar. Nektar itu apa? Nektar itu madu yang ada di bunga-bunga. Iya, betul sekali. Oke, sekarang guru mau gantian yang bertanya. Apa yang kalian ketahui tentang serangga kupu-kupu? Kalau menurut Amelia, kira-kira kalau kupu-kupu bagaimana? Serangga dimakan bunga. Iya, betul. Jadi kupu-kupu itu serangga yang hinggap di bunga-bunga. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa sih, Pak? Untuk makan? Apa tadi namanya? Iya, betul, untuk makan nektar. Maka kupu-kupu suka hidup di hinggap di bunga-bunga. Kemudian apa lagi? Kira-kira yang kalian tahu tentang kupu-kupu? Budi, coba. Kupu-kupu awalnya dari telur menjadi ular. Oh iya, betul. Kupu-kupu awalnya dari telur menjadi ular. Oke. Adakah yang mau menambahkan lagi satu lagi coba tentang kupu-kupu? Oh ya, Rizky apa? Ular selalu menjadi kepompong. Oh iya, benar sekali. Tadi sudah disebutkan dari telur menjadi ular. Rizky menambahkan dari ular akan menjadi kepompong, kemudian akan menjadi kupu-kupu. Nah, kupu-kupu adalah termasuk serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Ya. Sekarang gambar yang kedua, gambar apa ini? Lalat. Ya, lalat. Kira-kira lalat itu suka hidup di mana? Di tempat yang bagaimana? Laila. Iya, di sana di sampah, ya. Sampah itu adalah salah satu tempat yang kotor, ya. Kalau tempat yang kotor itu jadi sumber apa? Kira-kira? Iya, betul ya. Jadi lalat itu biasanya hinggap di tempat yang kotor sehingga bisa menyebabkan penyakit. Nah, sekarang guru di sini punya ini ya. Nah, anak-anak boleh perhatikan. Biasanya ya, lalat itu kan sering hinggap di tempat yang kotor, contohnya di sampah-sampah. Bu Guru mempunyai dua jenis tempat sampah di sini. Nah, tempat sampah yang nanti dulu berbeda tidak? Yang warna hijau dan abu-abu berbeda. Yang warna hijau tidak ada. Nah, yang abu-abu ada dulu. Coba saya undang maju ke depan. Coba kita maju ke depan. Oke. Nah, kira-kira, nah kalau saya diminta memilih sini nah, coba. Kira-kira tempat sampah mana yang paling bagus, paling baik untuk kita gunakan? Yang hijau atau yang abu-abu? Iya. Karena apa kok kamu memilih yang abu-abu? Kira-kira kenapa? Karena ada kebetulan sehingga tidak diingat lagi. Iya, betul. Bahasa kita pintar sekali. Ini untuk bahasa kita. Iya. Jadi sebentar dulu. Jadi bahasa kita memilih tempat sampah yang abu-abu. Ya. Alasannya tadi karena tempat sampahnya ada tutupnya sehingga apa? Tidak diingat. Tidak dihinggapi lalat. Itu ya.
jelas sekali ya tentang teori hidup nyamuk. Adik pertama kali nyamuk mendatangi air untuk apa yang pertama kali? Sagita bertelur. Setelah itu telurnya akan menjadi apa? Bukan? Menjadi apa? Coba ada yang bisa menjawab? Naila? Menjadi larva ya, atau menjadi jentik-jentik nyamuk. Kemudian setelah jentik-jentik akan berubah menjadi apa dulu? Alia. Iya, menjadi pupa. Setelah pupa dia akan menjadi nyamuk. Ada berapa tahapan tadi? Ada 4. Ya, ada 4 berarti termasuk metamorfosis sempurna. Ya, ada 4 tahapan. Coba anak-anak sekarang perhatikan dulu. Dari 4 tahapan ini telur menjadi jentik, kemudian menjadi pupa, menjadi nyamuk. Kalau dilihat bentuknya itu, perubahan bentuknya itu sangat berbeda atau tidak? Iya, sangat berbeda. Telur menjadi jentik. Nah, sangat berbeda sekali perubahannya. Jentik menjadi pupa, berbeda sekali. Pupa menjadi nyamuk juga berbeda sekali. Nah, salah satu ciri-cirinya adalah itu kalau metamorfosis sempurna. Oke. Jadi ciri-ciri yang pertama ada berapa tahapan? Uji kalau metamorfosis sempurna. Jadi dari 4 tahap. Iya betul. Apa saja tahapnya? Telur, Iya. larva, pupa, dan dewasa. Ya betul. Kemudian ciri-ciri yang kedua tadi terkait perubahan bentuknya. Bagaimana bila? Iya, terjadi perubahan bentuk yang sangat berbeda. Sebagai contohnya ini ya. Kalau ini daur kupu-kupu, mulai dari telur menjadi ular, ular menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu. Kalau kita lihat sangatlah berbeda sekali perubahannya. Paham ya? Nah, oke. Nah, sekarang kalau contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Tadi juga sudah anak-anak temukan di bacaan tadi ya. Pertama ada kecoa, kemudian ada belalang. Kita lihat kalau kecoa dari telur menjadi nimfa. Nimfa akan tumbuh menjadi semakin besar, kemudian menjadi kecoa dewasa. Belalang dari telur menjadi nimfa. Nimfa itu yang ukurannya masih kecil, dia akan semakin besar, kemudian menjadi dewasa. Kalau kita lihat perubahan bentuk tubuhnya bagaimana? Apakah perbedaannya sangat berbeda atau tidak terlalu berbeda? Iya betul Rizky, tidak terlalu berbeda. Jadi antara nimfa dengan yang dewasa itu tidak terlalu berbeda. Nah ini maka disebut metamorfosis tidak sempurna. Oke. Perbedaannya kalau metamorfosis sempurna ada berapa tahapan Restu? Iya, ada apa saja? Telur, larva, pupa, imambe, atau dewasa. Ya, betul ada 4. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna ada berapa Ika? Ada 3. Apa saja?
kelompok 4? Kelompok 4 sudah selesai. Coba kalau sudah selesai, bisa dibaca kembali jawabannya. Kelompok 3 sampai mana? Ada yang sulit tidak dari pertanyaan itu? Tidak. Kelompok 2 sudah mendapatkan berapa jawaban? 3 jawaban. Kelompok 4 berapa jawaban yang kalian dapatkan? Berapa? 2 jawaban. Oke, bagus. Kelompok 3 berapa jawaban? 3, bagus. Kelompok 1 yang kalian diskusikan mendapat berapa jawaban di situ? Yang kalian diskusikan dapat 2 jawaban. Sudah selesai? Sudah yakin dengan jawabannya? Ya, baik. Sekarang boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, sekarang giliran kelompok pertama untuk mengawali presentasi maju ke depan. Yuk. Silakan dibaca dengan suara yang keras. Silakan Budi, silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan diskusi kami. Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan jika di lingkungan sekitar kita terdapat benda-benda seperti pada gambar? 1. Harus diambil lalu dikubur. 2. Pakaian yang menggantung sebaiknya dilipat supaya tidak menjadi sarang nyamuk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari kelompok 1 tadi sudah menjawab pertanyaan nomor 2. Sekarang kelompok 2 memberi tanggapan bagaimana presentasinya. Bagaimana presentasi kelompok 1? Iya, sudah bagus. Jawabannya juga sudah benar. Silakan kembali lagi ke tempat duduknya. Untuk selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 tadi mendapatkan undian nomor 3. Jadi pertanyaan nomor 3 silakan dibacakan. Kalau Mas, yuk sini gua terang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Ya. Bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk? 1. Mengurus dan mandi seminggu sekali. 2. Mengumpul barang bekas. Ya. Menutup tempat penampungan air. Ya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah bagus sekali untuk guru tadi. Coba kelompok 3 menanggapi presentasi kelompok 2 tadi. Bagaimana? Sudah bagus kan? Iya, silakan kembali lagi ke tempat duduknya. Kelompok 3, kelompok Sipa, Media, dan satu lagi Restu. Jadi baca, Sipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Bagaimana upaya untuk melindungi anggota keluarga agar terhindar dari gigitan nyamuk? 1. Bak mandi dikulas 1 kali seminggu. 2. Tidur menggunakan kelambu. Ya. Menggunakan obat nyamuk. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Kelompok 3 tadi bagaimana tanggapan dari kelompok 4? Bisa menanggapinya. Kelompok 4 Mbak, bisa kita coba. Iya, sudah bagus dan benar. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Yuk. Yang terakhir dari kelompok 4. Kelompok 4 tadi mendapat undian nomor 1. Silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada double tip. Ya, Amelia sedang membuat apa itu? Telurnya. Oke. Menggunakan gunting hati-hati. Jangan sambil bermain-main. Nanti dibaca ya langkah-langkah setelah menggunting apa yang harus dilakukan. Dibaca pada LKPD-nya. Nih, langkah-langkahnya apa? Nanti bisa dibaca. Oke, kalau sudah nanti ditempel jauhnya ya. Kepompongnya diremas ya, digenggam, diremas nanti jadi kepompong. Oke, kalau sudah ini boleh diberi mana telur-telurnya ditempel pakai ini sebenarnya diberi apa? Double tape dulu diletakkan di sini nanti biar tinggal ditempel ya. Bukan ya? Oke. Nah sekarang ditempelin ya. Double-nya. Ditempelnya apa? Dalam telur. Bukan dengan kamu nanti bilang. Teman-temannya tinggal menempelkan. Ya, mau ditaruh di sini boleh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4, coba dinilai, diperhatikan karyanya sudah bagus atau belum? Ya, sudah bagus sekali. Silakan kembali ke tempat duduknya. Yang terakhir, kelompok 4. Yo, lebih semangat lagi. Jangan kalah dengan kelompok yang lain. Langsung menyesuaikan diri.
biar dikerjakan. Kalau dicari yang dari paling mudah dulu, kalau nomor 1 sulit bisa ditinggal. Cari yang nomor 2 sama 3 dulu boleh. Ayo dikerjakan. Ini urutannya apa? Nomor 12 di sini urutannya apa? Ya. Oke, sampai nomor berapa? 5. Oke, coba ditulis nih. Urutannya apa saja ditulis di sini. Silakan. Oke, Rizky. Silakan, ayo. Yang paling mudah dikerjakan dulu, yang sulit bisa dilewati dulu. Kita boleh lihat temannya ya. Oke. Siva sudah selesai? Ya,
materinya juga sudah baik juga, tentang pengorganisasian kelas juga sudah baik, dan untuk diskusi juga sudah memberikan semangat untuk anak. Dan untuk umumnya ya, penguasaan kelas lebih ditingkatkan lagi. Guru sebagai fasilitator jika ada siswa yang kesulitan agar lebih memotivasi siswa untuk berani bertanya. Itu saja dari saya. Terima kasih sekali Pomo atas masukannya. Nanti sebagai